berdiri tahta kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Bapa berbicara bagi kami semuanya. Sampaikan isi hatimu. Pakai bejana ini untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, shalom semua saudara. Sekali lagi, haleluya. Oke, baik saudara. Saya percaya saudara kita sedang masuk hari-hari ini seperti kalau saudara simak ya siaran atau khotbah-khotbah sebelumnya ya. Kalau saudara simak saudara apa yang maksud Tuhan ya, yang Tuhan sampaikan ya. Kalau saudara perhatikan saudara bahwa kita sedang memang masuk dalam satu masa yang baru ya. Boleh naikin sedikit nih suara saya. Ya. Kita sedang masuk dalam satu masa yang baru. Tapi saudara, banyak orang tidak menyadarinya. Ya, banyak orang percaya karena memang sudah terlena ya dengan dunia ini sehingga kadang tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, saudara. Banyak orang menganggap hal ini biasa saja, apa yang sedang terjadi ini biasa saja, saudara. Ya, jadi banyak orang jadi selalu kalau Tuhan bertindak tidak pernah atau jarang sekali mau seirama dengan Tuhan gitu. Selalu ikut dagingnya saja gitu. Kalau ada masalah yang menyentuh kepada dagingnya, dia akan bereaksi. Padahal saudara, Tuhan sejak lama, sejak ketika dia datang pertama sekali, dia langsung berurusan dengan daging kita, saudara. Makanya dikatakan Tuhan Yesus itu jadi apa ya, manusia standar gitu. Buat Tuhan Yesus kehidupannya dengan jelas dipampangkan di depan kita, saudara. Supaya itulah jadi standar manusia selanjutnya. Makanya Tuhan katakan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang disangkal itu adalah dagingnya gitu. Saudara, tahukah saudara, segala sesuatu diizinkan terjadi apa saja, tujuannya itu bukan sekedar pemurnian ya, seperti yang kita ketahui. Memang benar memurnikan kita dari daging kita. Tetapi sebetulnya adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu berjaga-jaga senantiasa, bahwa daging kita ini ternyata kalau kita tidak berjaga-jaga, maka dia pasti muncul lagi, saudara. Atau pasti memanifestasikan dirinya. Ini yang mesti kita berhati-hati sekali dalam pertumbuhan rohani kita, saudara. Ya. Ini yang mesti kita perhatikan dengan jelas, saudara, supaya apa yang Tuhan kerjakan, yang dia katakan sudah selesai, itu termanifestasi dalam hidup kita, saudara. Benar-benar termanifestasi. Jadi saudara, seperti yang saya ulang-ulang selalu, saudara, bahwa perbuatan daging kita, perbuatan baik daripada daging kita, itu sama buruknya dengan perbuatan jahat daging kita. Jangan buat ini, saudara. Jadi jangan anggap perbuatan baik daging kita itu ya agak lebih baik sedikit daripada perbuatan jahat daripada daging kita. Semuanya sama-sama jahat. Bahkan saya kemarin sudah katakan kepada saudara, bahkan yang paling menjadi musuh besarnya daripada Allah terhadap daging kita, justru bukanlah perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat kita itu mudah sekali dideteksi, saudara. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, hati nurani kita ini, saudara, masih bisa menuduh.
Nah, kecuali kalau kita diamkan terus ya. Tetapi kalau perbuatan baik itu selalu, saudara, selalu sering sekali kalau unsurnya, ingat ya, saya katakan unsurnya dari manusia lama kita. Nah, ini yang sering sekali sulit dideteksi, saudara. Sehingga ketika kita diizinkan, sama seperti Daud kemarin, ketika dia dihentikan oleh Tuhan, karena dia begini, saudara, dia pikir dengan standar kekudusan dia waktu itu, saudara, dia pikir dia sudah bisa memanage tabut perjanjian, saudara. Ada sesuatu yang di luar, dia tersadarkan gitu, saudara. Niat dia baik. Tapi tahukah, saudara, kondisi hati dia pada waktu itu, saudara, ketika membawa itu, saudara, ada permasalahan-permasalahan yang di masa itu, saudara, di masa dia mau bawa itu, saudara, ada permasalahan-permasalahan yang kalau tidak salah itu kejadiannya ketika dia masih belum lama berdosa dengan Betseba ya. Nah, jadi saudara, kondisinya waktu itu kalau kita perhatikan, saudara, ada sesuatu yang dia tidak lihat. Dia anggap kekudusannya daripada Tuhan itu, dia belum masuk kepada satu level seperti yang Tuhan maksudkan. Jadi saudara, ketika niat baik dia itu dicegah sama Tuhan, bahkan sampai ketika dia tergerak hatinya ingin membangun bait suci gitu, saudara, itu, saudara, dia tidak menyadari sama sekali bahwa itu adalah dari perbuatan dagingnya, saudara. Karena dia pikir dia bisa berjalan terus gitu. Dia tidak mengetahui apa yang diketahui Allah tentang dirinya. Saudara, kita tidak mengetahui apa-apa terlalu banyak tentang diri kita ini. Seberapa dalam kita sudah jatuh, saudara. Seberapa dalam dari nenek moyang kita, itu yang bermanifestasi dalam kita. Kita tidak tahu seberapa banyak pengajaran-pengajaran yang salah yang tersimpan dalam memori kita, yang kita anggap itu satu kebenaran, tetapi sebetulnya bukan kebenaran, tetapi dia sudah tersimpan dalam memori kita. Ada banyak hal, saudara. Inilah yang membuat kita, saudara, ketika sedang datang satu keadaan ini, perhatikan respon banyak orang. Saudara, per hari ini sudah ada yang mulai ibadah ya sebetulnya ya, karena sudah ada keputusan gitu. Memang dari GBI diberikan, kalau dari pusat daerah di sini, saudara, belum dikasih ya. Tunggulah gitu. Karena semuanya masih begini, saudara. Tadinya, saudara, ketika dilarang, ini biasa, saudara, ketika dilarang pengen ibadah. Ya kan? Tetapi ketika dibebaskan, lalu mulai berpikir begini, ada apa ini? Itu karena apa, saudara? Karena, saudara, di sini kelihatan jelas sekali bahwa ternyata ya, banyak orang, banyak hamba Tuhan, banyak orang percaya tidak terlatih mendengarkan suara Tuhan, saudara. Untuk keputusan yang diambil, selalu memperhatikan keadaan, memperhatikan berita-berita gitu ya, memperhatikan, dipengaruhi dengan itu. Sehingga keputusannya, walaupun dikatakan keputusannya berhikmat, tapi saya berani katakan, itu hikmat bukan dari Tuhan. Sekalipun dia bilang itu hikmat dari atas, percayalah. Saudara akan mengerti itu, saudara. Saudara akan mengerti yang saya katakan ini, kalau kita ini bersama-sama terlatih duduk di kaki Tuhan. Kalau tidak terlatih duduk di kaki Tuhan, percayalah, keputusan, perkataan yang saudara katakan, engkau tidak mengerti apa yang kau katakan. Sekalipun menyampaikan firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan yang engkau sampaikan. Sama seperti Daud yang saya katakan sama saudara.
Saudara, kita kan hanya melihat. Saya tanya kembali sama Tuhan. Ya. Ketika Daud, ceritanya di situ kan, waktu dibawa, saudara, waktu dibawa dari rumah Abinadab, ya, waktu dibawa dari rumah Abinadab, kita tahu saudara, Daud dia hanya mengandalkan kerinduannya dan dia pikir keinginan dia melakukan sesuatu untuk Tuhan selalu dikenan oleh Tuhan. Dia belum menyadari itu, saudara. Dia menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Ya. Nah, dan kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan sedang mengerjakan hidupnya, saudara. Ini yang saya lihat, saudara. Ini sedikit, saudara. Tidak secara kebetulan, saudara. Saya nonton sedikit cuplikan karena ngetes laptop kita, saudara, DVD-nya. Nah, coba tes DVD-nya Daud dan Batseba. Hanya sepintas saja. Waktu itu, saudara, dalam kejadian itu, saudara, sebelum dia jatuh dengan Batseba itu, saudara, dia ada dalam satu masa begini, saya lihat. Tiba-tiba anaknya Amnon datang. Ya, perhatikan, saudara, proses kerja Tuhan. Saya di situ kagum sekali, saudara. Saudara, waktu itu datang anaknya Amnon, ya, itulah sebetulnya pewaris, ya, pewaris nanti akan menggantikan dia. Tetapi saya tahu Tuhan tidak senang. Oke, tapi dia nanti yang harus menggantikan si Amnon. Lalu, saudara, si Absalom, ternyata, saudara, Daud ini, saudara, ini kan jauh sebelum kelahiran Salomo, ya. Nah, dia itu sama si Absalom, ternyata dia berpihak kepada Absalom. Sehingga Absalom ini ngelunjak ceritanya. Di akhirnya dia kan mengambil itu, ya. Nah, jadi dia bilang begini sama si Absalom, aku sebetulnya memihak sama kamu, tapi gimana? Aku kan harus patuh kepada hukum kita. Wih, saya pikir itu hukumnya Tuhan. Saya tidak bisa melanggar hukumnya Tuhan. Di satu sisi, saudara, di sisi yang lain, saudara, tiba-tiba datang istrinya Mikal. Ya. Nah, Mikal ini, saudara, sebetulnya kan dia ini kan sudah dinikahkan oleh Saul. Ingat, ya, kan dulu kan sudah dikasih sama Daud, ya. Oke, sudah dikasih sama Daud. Tetapi ketika Daud itu dikejar-kejar gitu, ya, sama Saul gitu. Nah, akhirnya, saudara, si istrinya Mikal ini, saudara, kembali sama bapaknya. Ya, dia nggak ngikut sama Daud. Oke. Nah, akhirnya, saudara, Mikal ini dinikahkan oleh Saul. Ketika Saul masih hidup, dinikahkan sama orang lain. Oke, ya, langgaran di situ. Tetapi, saudara, ketika Daud menjadi raja, Mikal itu diambil lagi. Ternyata, saudara, ada unsur politis sedikit, saudara. Ternyata bukan hanya karena dia mengasihi Mikal, tetapi ada unsur politis karena pada waktu itu sudah terbagi dua, saudara. Sudah mulai terbagi dua. Jadi dia ambil Mikal itu kembali, bawa pulang menjadi istrinya, supaya yang mengikuti Saul, jadi dia menyatukan Israel pada waktu itu. Itu politis dia. Tetapi, saudara, si Mikal ini selalu membuat hatinya ini selalu diejek, saudara. Dia selalu dibilang, kamu anak gembala. Jadi, saudara, kesombongan Mikal ini sebagai seorang anak raja, kan sudah cukup lama juga, ya. Ya, sampai dia dewasa seperti itu. Jadi dia menjadi sombong, saudara, dan dia itu selalu di puncak keadaan yang seperti itu, saudara. Disitulah kita lihat, saudara, kalau lihat dari kejadian, saya pikir pintar sekali ya orang ini mengimajinasikan film ini, sehingga ada hal-hal yang mungkin kita lihat seperti itu dalam Alkitab kita, tetapi kalau kita lihat film itu, saya lihat, kok bisa seperti ini ya Tuhan, ya. Jadi kondisi Daud pada waktu itu, saudara, dia tidak menemukan cinta sejati. Maafkan saya. Ini di kejadian perjanjian lama, ya. Jangan kita ambil ke sekarang, ya.
Perjanjian baru beda ya. Oh ternyata dia bukan tulang tulang jangka ya. Ini kita melihat saudara, kenapa kan gini saudara, kenapa sih sampai diizinkan terjadi? Kan kita tahu kan Mikal itu kan pemberian daripada Saul ya. Istilahnya sebetulnya itu cinta pertama dia, tetapi karena dia ingin menunjukkan rasa hormat dia kepada raja, bukan apa-apa. Dia tulus sebetulnya. Tetapi ternyata saudara, Mikal itu saudara memiliki gen bapaknya saudara. Dan ternyata Allah tidak senang dengan itu. Nah, saya tidak usah ceritakan semuanya ya. Tapi kondisinya waktu itu kalau lihat dia lagi dalam keadaan stres sekali, dan kalau dilihat dari film itu ya, bagaimana hubungannya ternyata di situ ditunjukin, bagaimana istilahnya disitulah dia berpacaran dengan Bathsheba. Jadi bukan hanya hubungan Cina itu ya, tetapi disitulah dia membangun, dia mengenal satu hubungan. Dan tahukah saudara, dari Bathsheba lah nantinya lahir keturunan, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat ini saudara, di hadapan Allah, kan dia buat hukum sebetulnya peraturan. Di hadapan Allah saudara, peraturan yang dia buatnya memang jangan berzina bla bla itu ada. Tetapi tahukah saudara, di dalam dia sebetulnya kan tidak ada dosa. Kan kalau kita bilang sebetulnya, mana kita tahu tulang rusuk kita siapa gitu. Karena sebetulnya kan itu hanya menunjukkan ya. Tetapi ternyata jauh ke depan dia sudah lihat saudara. Dan ternyata saudara, kalau kita melihat saudara, benar-benar Bathsheba cocok jadi ratunya Daud saudara. Kita lihat selanjutnya. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi kita lihat bagaimana skenarionya Allah mempersiapkan Daud. Tetapi saudara, saudara tahu ketika Tuhan bernubuat melalui Yakub kepada Yehuda, bayangkan itu jauh sekali loh saudara. Dia bisa perhatikan ke depan dan dia bisa siapkan Daud. Bagaimana Tuhan perbaiki hidup Daud. Wow, saya lihat itu luar biasa sekali. Dari orang yang ditolak, dibersihkan dari penolakan, disembuhkan dari penolakan, dia jatuh. Makanya dia katakan saudara, ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, ketika dia merendahkan diri bermazmur, sesungguhnya ayahku dan ibuku mereka melakukan pelanggaran. Sebetulnya kalau kita lihat dari kejadian itu, sebetulnya dia anak bungsu, harusnya dia dimanjakan. Tetapi saudara, dia justru disuruh ke padang belantara saudara, untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing. Yang bahayanya di sana luar biasa. Tetapi ketika dia cerita sama bapaknya nggak pernah nangkap saudara, nggak pernah ngerti saudara. Saudara, kalau kita lihat bagaimana dia terus diperbaiki. Tapi tahukah saudara, pada satu kondisi ketika dia merasa dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dia pikir standar kekudusan dia sudah sama. Disitulah Tuhan menyatakan kekudusannya. Saudara, apa yang sedang Tuhan lakukan atas gerejanya? Saya mau bilang sama saudara begini, banyak orang beranggapan begini, perhatikan ya. Seperti yang saya katakan tadi saudara, kita berpikir saudara, kesalahan itu hanya ada pada posisi di situ saat itu. Oh, saya lanjutkan cerita yang tadi sedikit ya. Ketika Daud berusaha ingin membawa itu, oke? Jika dibawalah ceritanya ya. Kan di tengah perjalanan baru kejadian. Amin. Berarti waktu kejadian itu, ketika dipegang mau jatuh katanya kan, oke? Selama ini kan kita pikir, oh kenapa dipegang sama Usa gitu, kenapa dia mati? Anehnya kok bukan Daud yang mati,
Dia yang salah dong. Amin. Boleh perhatikan di situ saudara. Kenapa Usa yang mati? Oh karena Usa salah betul. Tetapi kan kalau hanya unsur misalnya, itu harus dibawa dengan apa? Ditandu ya. Pernahkah saudara berpikir begini? Saudara, Alkitab kita menceritakan kitab Samuel mencatat seperti itu kejadiannya. Oke, ini kan Samuel yang tulis ya. Nah, seperti itu kejadiannya. Tapi kalau kita boleh naik kepada Tuhan dan boleh nanya sebetulnya kejadiannya seperti itu enggak? Bisa enggak kira-kira? Saya tanya saudara, bisa enggak? Cek satu. Oke. Bentar nih. Ya. Di situ, oke. Kencang nggak? Tes satu. Yang lain turunin aja, yang mic lain supaya enggak ini. Baik. Saya ulang lagi ya. Kalau dengan kejadian seperti itu, kita nih yang hidup sekarang nih. Saya selalu berulang-ulang sampaikan sama saudara. Kita ini, perhatikan ya, bukan karena kita siapa ya, perhatikan. Tuhan membela raja, membela Daud, bukan karena siapa Daud. Perhatikan. Supaya kita supaya kita tidak salah dalam hal ini. Kebenaran kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus yang benar. Amin. Tetapi dia menghormati atau menghargai hukumnya. Amin. Peraturan yang dia buat. Saudara, walaupun keadaan kita di generasi yang sekarang tidak lebih baik daripada gereja mula-mula, tapi percayalah saudara, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka yang kita anggap sangat hebat. Kalau kita baca Alkitab, kita wah enggak? Iya kan? Hebat ya Daud ya. Hebat ya Abraham ya. Hebat ya Paulus ya. Tapi tahukah saudara, itu rasanya mereka dengar itu saudara, rasanya aduh tutup telinga saudara. Kenapa tutup telinga? Karena mereka sudah tahu mahkota mereka tidak layak saudara. Jadi ketika mereka dengar ada pujian untuk mereka saudara, enggak, itu jadi mereka harus bolak-balik gini. Harus bolak-balik kasih kepada Tuhan gitu. Kadang rasanya dia tutup. Ketika ada orang, wah, ceritakan gitu. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh meneladani sikap-sikap mereka. Tapi yang sempurna teladan kita adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan Yesus ketika di bumi, dia bukan seorang raja. Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, dia bukan punya harta yang kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Dia bukan seperti Abraham. Dia bukan seperti Ayub yang ketika dipulihkan keadaannya 2 kali dari yang sebelumnya. Anggapan kita, daging kita ini, kita hanya menginginkan sesuatu, ingin jadi seperti Yesus, tapi yang dalam keadaan enaknya.
Banyak orang pengen menjadi Paulus, tapi tidak ingin menderita seperti Paulus. Saudara, ketika orang sebelum kita, saudara, tanpa kita ini, mereka tidak sampai kepada kesempurnaannya. Itu kata firman Tuhan. Ya, tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara, ketika ditulis seperti itu saudara, bolehkah kita bertanya kepada Tuhan kembali? Sebetulnya gimana sih ceritanya? Bolehkah? Harusnya boleh, amin saudara. Karena apa saudara? Karena mereka sangat menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Karena saudara, mereka ini saudara ibarat ibarat satu gelas air gitu. Ibarat misalnya di masa kita sudah hampir penuh. Ya, jadi mereka mungkin ada di bawah gitu ya. Bangun diisi atau kalau lagi bangun gitu ya. Dibangun. Nah, ada tiangnya, ada itunya, semua dibangun. Sampai mungkin kita sudah di tahap-tahap finishing saudara. Kira-kira kalau bangunan itu tidak di finishing, kira-kira indah nggak? Tentu tidak indah, belum dicat. Mungkin ada yang masih cacat-cacat di sana sini gitu ya. Belum mungkin belum didempul atau apa gitu ya. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi saudara, kita adalah setiap generasi itu pada tingkat tertentu, pada level tertentu, itu adalah kesempurnaan daripada tubuh Kristus saudara. Amin saudara. Sehingga saudara, sebetulnya bangunannya sudah selesai, sudah ada gambaran yang sesungguhnya. Tapi kita hanya ditarik masuk menggenapinya. Jadi nggak ada begini saudara. Seolah-olah selama ini saudara, seolah-olah Tuhan itu seolah-olah bisa masih lama sekali datang saudara. Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Alkitab kita mencatat saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti kilat yang memancar katanya. Amin. Cepat sekali. Tetapi di zamannya dia, Tuhan menegur orang-orang, para pendengarnya waktu itu. Kamu tahu melihat zaman katanya. Karena manusia itu sibuk lihat zaman. Yang dia lihat begitu corona datang, begitu penyakit-penyakit datang, gempa datang. Tapi yang paling fatal ini saudara, yang paling kelihatan semakin jelas ini ketika virus yang satu ini itu begitu muncul jelas. Ketika kemarin mulai ada tanda-tanda dari pemasangan chip. Wah, kita pikir saudara kita saja yang menolak, bukan ternyata. Agama-agama lain juga nolak. Ketika keluar satu pemerintahan one new order. Sebelumnya itu sebetulnya ada ya satu pemerintahan gitu ya. Tapi ini satu pemerintahan baru gitu. Karena sudah mulai terdeteksi ya. Saya enggak pernah lihat lagi pidato-pidatonya Pak Jokowi ya. Saya nggak pernah dengar lagi. Ternyata saudara, ada yang mencatat, karena saya saksikan streamingnya ya. Ternyata ada pendeta yang mencatat gitu. Dicatat semua. Jadi berapa kali dia mengucapkan one new order. Jadi hati-hatilah katanya. Waduh. Ketika saya dengar itu, wah. Oh, ternyata itu yang diperhatiin ya. Jadi ketika dia mengucapkan yang lain, tidak masuk akal. Tidak masuk akal saudara. Tidak bisa. Baik saudara. Jadi saudara, kita sebetulnya kita tidak
ukuran kedatangan Tuhan, ini jamnya benar ya? Nah, pas ya, benar ya? Kayak belum masuk soalnya. Masih terlalu panjang prolognya, saudara. Jadi saudara, ketika kita masuk dalam satu keadaan yang seperti ini, kita lihat Tuhan sedang melakukan sesuatu yang benar-benar baru. Kedatangan Tuhan bisa kapan saja terjadi. Nah, saudara, sebetulnya ketika Daud melihat kejadian itu, saudara, saya sudah cerita sama saudara tentang keadaannya yang tadi. Dia masih ada dalam proses yang sangat crowded sekali dalam hidupnya. Sementara dia mau mencampur, dia mau bawa tabut Tuhan secepatnya ke tempatnya. Itulah yang membuat dia itu harus dicegah sama Tuhan. Jadi bukan sekedar masalah, tiba-tiba tergelincir gitu. Bukan itu inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah di Daud yang harus diajar tentang takut akan Tuhan yang baru. Saudara, kalau saudara menangkap pesan ini, kita sedang masuk ke dalam satu, kalau saya bilang new normal, salah, saudara. Salahnya begini, karena sebetulnya kita masuk dalam yang tak normal selama ini. Saya nggak bicara tentang normal secara jasmani ya, secara roh maksud saya. Selama ini kita menganggap daging kita turut campur dalam mengikut Tuhan, kita anggap biasa. Selama ini gereja menganggap dengan ibadah seperti yang sekarang, dengan memenangkan jiwa, berlomba-lomba, dengan perpecahan yang terjadi, saya heran aja saudara, bisa-bisanya ada di tengah yang seperti ini masih ada yang berniat, katanya karena dia nggak, ini adalah permasalahan dengan ini pemimpin, bisa mau buka gitu. Kok bisa ya? Bukankah di tengah kondisi yang sekarang Tuhan sedang melakukan penutupan gitu? Kita sebetulnya sedang dibawa kepada normal yang sebetulnya. Amin. Jadi kita bukan new normal gitu ya, bukan new normal. Selama ini sudah nggak normal gitu loh. Jadi bukan selama ini normal, kita masuk kepada normal yang baru gitu. Saudara, selama ini negara sudah terlalu dalam masuk ke dalam gereja sejak dari dulu. Tuhan katakan menjelang kedatangannya, keluar dari situ. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak awal pemerintahan Tuhan, ingat ya, pemerintahan Tuhan ada dalam gereja Tuhan. Karena gereja tidak bisa dijatuhkanlah, karena pamor gereja sudah naiklah pada waktu itu Konstantinopel. Karena dia sudah tidak bisa berkembang lagi, saudara, dia ambil kesempatan menjadikan kekristenan sebagai satu negara agama, dan pada waktu itu langsung mendunia. Itulah sebabnya ada cacat penginjilan di antara bangsa-bangsa, termasuk di Indonesia.
Cacat penginjilan kita adalah penginjil kita menumpang kepada penjajah. Karena Spirit ingin menjadikan dengan kekuatan, ingin melakukan penginjilan. Disinilah dagingnya itu bertindak. Pada waktu itu si jahat iblis sudah tidak bisa bendung gereja, kecuali dengan bekerja sama dengan gereja. Dan pada waktu itu terjadi satu kemerosotan para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan waktu itu. Disitulah masuk. Itulah yang namanya masa kegelapan gereja. Tapi perhatikan baik-baik. Sedang datang satu kebangunan, satu kegerakan, bukan upaya manusia. Perhatikan. Selama ini kebangunan yang terjadi, kalau saudara lihat sejarahnya, selalu ada unsur orang yang berdoa. Amin. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu, saudara? Selalu kita menemukan selalu kandas oleh daging. Tadinya pelayanan itu kecil, sangat dirasakan dampaknya. Tetapi ketika pelayanan itu menjadi besar, mungkin masih kelihatan gedungnya, masih kelihatan orangnya, tapi Tuhan tidak ada. Atau lebih tepatnya, jarang sekali Tuhan berbicara. Dimanapun saudara mendengarkan, menyaksikan siaran ini, dengarkan, waktunya tidak sama lagi. Kita sedang masuk ke dalam satu masa Tuhan sedang take over. Amin. Saudara, saya ajak kita buka dulu, saudara, Alkitab kita dari Ibrani pasal 8 dulu ya. Enaknya saudara baca ini, saudara, adalah saudara berurutan ya, tentang pelayanan imam ini, saudara. Bagusnya berurutan. Perhatikan. Dan saya harap saudara sudah tancap kuat-kuat di dalam pikiran saudara dan hati saudara, bahwa kita sedang masuk ke dalam satu masa yang berbeda. Kalau orang bilang ini dimensi baru, tapi mereka tidak ngerti apa itu dimensi baru, percayalah. Mungkin pesannya bisa dapat. Karena ternyata saudara, saya heran juga ya. Saya tanggal 31 khotbah tentang materai Allah itu, dikhotbahkan juga saudara tanggal 7-nya saudara. Ada yang khotbahkan itu tanggal 7 saudara. Saya pikir, kok bisa ya? Gak mungkin saya yang niru dia, karena saya yang duluan khotbah itu. Tapi ketika lihat gitu saudara, ketika lihat secara keseluruhan, ya kalau materai iblisnya sudah ketahuan ya, tapi ya tidak detail sekali, hanya masalah jual beli ya. Tetapi masalah materai Allahnya gitu, saya lihat, aduh, tidak gitu ya. Proses materai Allah bukan hanya kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus ya, salah besar. Ini hanya dikait-kaitkan saja dengan visi. Nggak bisa kayak gitu. Karena visinya, Pentakosta keberapa saudara? Dikaitkan dengan itu. Nggak bisa kayak gitu. Maaf saudara, saya tidak sedang mengatakan yang buruk tentang seseorang. Karena kita sedang melihat sekarang, maukah kita mengizinkan Tuhan berdaulat? Amin. Ini bukan masalah parlin, enggak. Ini adalah kita sedang melihat Tuhan sedang take over. Saya berani tegas katakan ini saudara.
Baik, saudara, mari kita lihat ya. Inti segala, kita baca ayat 1 ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Kenapa dia duduk, saudara? Karena sudah selesai pekerjaannya. Amin. Indah sekali, saudara, kalau kita itu belajar duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Ketika kita dilahirkan baru, kita harus belajar senantiasa duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Mengerti posisi kita. Kita duduk dan Tuhan Yesus sudah menang. Katakan amin. Jadi saudara jangan pernah punya anggapan, jangan pernah terlalu bawa ke dalam hati apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang sedang terjadi dalam gerejanya. Dulu saya begitu, saudara. Tapi sekarang saya nggak begitu lagi. Dulu saya selalu begini, saya selalu dalam arti begini ya, walaupun saya nggak meratap sampai nangis mencucurkan air mata gitu ya. Tapi rasanya sini gelisah. Nggak seperti ini harusnya gerejamu Tuhan. Selalu begitu, selalu begitu. Ternyata saudara hal ini dialami oleh banyak pendahulu-pendahulu sebelum saya. Mereka ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi pada waktu yang sama, ternyata orang itu jatuh juga. Saya mengucap syukur sekali saudara, dalam waktu perjalanan yang panjang sampai dengan hari ini benar-benar satu pertanda saudara. Ketika terjadi kejadian ini saudara, benar-benar saya melihat tanda Tuhan sedang take over. Jadi saya di sini saudara, ada satu rasanya luar biasa. Kalau dulu saudara selalu menganggap, wah kapan gereja ini kita ini besar? Selalu anggapnya demikian. Kadang-kadang bikin siaran saudara, aduh pengen yang terbaik, sudah belajar, sudah ini. Tadi malam nggak tahu tidur jam berapa saudara. Mikir kenapa, cari lagi kenapa masalahnya. Sudah selesai masalah yang satu, timbul masalah baru gitu. Baru dicari lagi, wah, ditunjukin juga sih. Oh ternyata masalahnya di sini. Oh. Tapi kan sampai jam 3 saudara. Karena ada unsur ini saudara. Bagaimana supaya yang terbaik. Merasa bahwa pesan ini luar biasa. Tapi kadang-kadang kita yang merasa. Saya yang merasa. Tapi Tuhan yang lebih tahu siapa yang akan mendengarkannya. Jadi saudara, jangan terlalu pusing dulu dengan keadaan yang saudara lihat tentang gereja sekarang. Karena Tuhan sedang datang sendiri. Itu milik kepunyaannya. Amin. Amin saudara. Lihat tadi bagaimana Daud. Saya sengaja kasih gambaran itu sedikit karena kemarin saudara, saya seperti melihat keadaannya dia waktu itu. Dengan keadaan yang sekarang saudara, ada beberapa masalah aja dalam jemaat. Saya pikir saudara, aduh capek juga ya Tuhan gitu. Sampai nggak ngerti gini. Jadi aku mau bikin apa lagi sih Tuhan? Kok salah semua gitu? Sampai seperti itu saudara. Jadi ketika saya lihat itu Amnon datang dengan keserakahannya, Absalom dengan melunjaknya, dan saudara bisa bayangkan bagaimana Daud itu harus mengungsi dari kerajaannya karena Absalom jadi raja waktu itu. Bayangkan bagaimana Absalom itu sampai, maaf ya, tidur dengan istri-istri ayahnya di hadapan umum gitu loh saudara. Jijik sekali. Karena dia melakukan sesuatu yang melanggar. Tapi saudara, ketika Tuhan pulihkan dia saudara,
Saya percaya saudara yang sudah menikah tentu mengerti apa itu arti, apa ya, indahnya ya. Saudara kan pasti ngerti apa namanya pacaran ya. Daud nggak pernah ngalami itu dulu. Tapi ketika dengan Batseba, Tuhan izinkan dia ngalami hal-hal yang indah dalam rumah tangganya. Wow, ketika saya lihat itu, iya ya Tuhan ya, hebat sekali. Sama seperti Salomo ya dengan perempuan itu ya, siapa? Sunem ya, gadis Sunem yang hitam itu. Dia dipulihkan saudara. Ketika Tuhan pulihkan keadaannya itu, saya lihat hebat sekali Engkau Tuhan. Saudara, Tuhan sedang datang atas gerejanya. Dan dia sedang pulihkan hubungan kita. Dia sedang persiapkan mempelainya. Kalau selama ini mempelainya kita diajarin mengasihi dia, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi tahukah saudara, ini satu masa di mana ada terjadi satu hubungan kasih yang luar biasa antara mempelai pria yaitu Kristus dengan mempelai wanitanya yaitu gerejanya. Itu sebabnya pesan bagi kita hari-hari ini, banyak duduk di kaki Tuhan. Perhatikan saudara, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini yang sedang disebutkan itu adalah kemah sejati yang ada di sorga, ya, bukan yang ada di bumi. Karena yang di bumi ini sudah ada yang menyelenggarakannya. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang persembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ini sudah saya sampaikan ya. Saya hanya tegaskan sedikit lagi karena harus awali dari sini untuk masuk ke yang berikutnya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara, tahukah apa yang dilakukan Tuhan sampai dengan sejauh ini? Kalau saudara mengerti, dia sedang mempersiapkan mempelainya. Dan tahukah saudara, yang sedang dipersiapkan sekarang bukan yang dulu lagi saudara, yang sekarang hidup di zaman. Jadi dia itu bekerja dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi, dan dia hanya berurusan dengan orang yang mengasihi dia. Amin. Artinya apa? Memberikan respon. Saudara, dengan datangnya ini, jadi saudara, tujuannya corona ini saudara bukan supaya yang selingkuh itu jadi aman gitu, bukan. Katanya kalau semasa corona ini kan, jadi yang punya simpanan di luar nggak bisa lagi keluar, di rumah semua. Aduh, ampun. Emang orang yang sudah terbiasa selingkuh bodoh? Bisa lakukan banyak hal gitu. Nggak tahu betapa liciknya manusia ini. Yang bisa, nggak bisa. Nah, tujuannya nggak serendah itu kali. Ya, kalau kita lihat bagaimana sekarang dia sedang datang ke rumah kita. Amin. Sana dia persiapkan. Sekarang saudara, orang tidak bisa lagi menutupi. Kan sekarang kalau selama ini kan, wah datang ke gereja, artinya aku sudah beribadah. Minimal aku tidak seperti orang yang tidak beribadah. Sekarang saudara, Anda bisa. Ketika di rumah, nggak ada orang lihat kok. Udahlah, pakai celana pendek aja gitu. Walaupun sebetulnya sama, tapi kan
Kenapa? Apa namanya? Ketika berjumpa dengan orang lain, misalnya datang tamu kita, berani nggak kita celana pendek gitu? Ada yang misalnya lebih ini, berani nggak asal-asalan? Mulai deteksi bagaimana penghormatan, bagaimana kita menghargai. Kadang-kadang diizinkan siarannya rusak, supaya apa? Supaya kita belajar bersekutu dalam roh. Amin, saudara. Nah, lihat ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, saudara, di sini diceritakan semua bahwa perjanjian yang pertama itu sudah batal. Ya, perjanjian yang kedua seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, jadi bukan lagi karena usaha kita, tapi karena kita senantiasa cari dia, melekat kepada dia, berjaga-jaga senantiasa di dalam doa-doa kita. Ya. Nanti next akan saya sampaikan apa itu doa yang sesungguhnya. Ya, saya dulu pengajar doa, tapi saudara, sekarang ini saya mengerti sesuatu bukan seperti yang dulu. Ada ternyata yang sebetulnya benar-benar baru. Ya, bukan baru sebetulnya, itu yang benar gitu ya. Baik, maka inilah perjanjian, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi inilah sebetulnya meterai yang benar dari Allah. Amin. Dia tuliskan di dalam loh hati kita. Itu baru meterai dari Allah. Ini yang sedang dilakukan, yang kita baca kemarin kitab Wahyu ya. Sebelum meterai, malaikat itu kan disuruh tahan dulu kan? Tahan dulu sebelum aku memeteraikan hamba-hamba Allah. Amin. Kan? Nah, sebetulnya ini sebetulnya yang dimaksud ya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung kita dimeteraikan gitu. Anggapan kita kan selama ini sama dengan sebetulnya dengan meterai daripada si jahat. Enggak ujuk-ujuk langsung pum, enggak. Itu ditarik dulu saudara. Sampai akhirnya benar-benar dari semuanya itu. Lihat kan lambat-lambat kan? Ke uang, dari ke uang ke mulai ATM, semua sekarang pakai chip. Dari pakai chip, sekarang mulai ternyata mau ditanamkan di sana vaksin. Sekarang saudara udah mulai agak redep. Aduh, atur siasat lagi. Atur siasat lagi. Sekarang saudara, media-media mereka sudah mulai, media mainstream mereka. Jadi mereka pakai media mainstream ya. Media-media utama untuk mempropagandakan ini. Ternyata masih banyak yang nahan gitu. Termasuk tiba-tiba Presiden Amerika mengatakan keluar dari WHO. Wow. Saudara, itu cara-cara Tuhan saudara. Jadi kita nggak, kalau kita dalam hal ini saudara, kita bisa melihat dengan jelas, dengan jeli saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari. Tapi bukan membuat kita itu berlengah ya. Karena tahukah saudara, si jahat itu makin kerja dengan kuat sekali. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Tahukah saudara, walaupun orang, kalau kita lihat sekarang bicarakan hidup lagi dalam Taurat, tapi sebetulnya masih banyak tinggal di situ pada prakteknya. Karena kan semua kan harus baca Alkitab, harus ini, harus itu, membuat perbedaan. Padahal sebetulnya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Itu yang benar. Ya. Sekarang kita lihat, perhatikan di situ saudara. Sekarang kita lihat Ibrani pasal 9. Perhatikan, kemarin saudara saya menjelaskan ya. Perhatikan bahwa
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Karena dia kepala, kita ini tubuh. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ternyata itu juga kita lakukan. Ya. Jadi ketika dia melakukan sebagai imam besar, sebetulnya kita terhisap di dalam dia sebagai imam besar. Amin. Masih ingat ya kemarin mencipta bersama dengan dia. Karena kan kita menyatu dengan dia. Amin, saudara. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar yang Tuhan lakukan, nah disitulah dikatakan api asing. Jadi walaupun Tuhan menyuruh kita penginjilan, tetapi tetap dia yang melakukan juga, percayalah. Selama ini saudara, wah penginjilan itu sudah membuat sesuatu yang gak benar, gak seperti itu aslinya. Dalam pembukaan gereja, gereja menjadi besar, enggak seperti itu loh. Ya, lihat. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Sebetulnya kalau kita lihat ini di dalam Wahyu, saudara, ini kan berbicara mengenai doa ya. Ya, ada yang bilang doa pujian penyembahan, tapi sebetulnya doa permohonan, kemenyan itu dikasih pujian penyembahan. Oke lah, kita terima, enggak apa-apa lah. Karena juga sebetulnya ketika kita bersekutu, ya kita melakukan. Makanya semalam kita ada pertemuan itu ya. Baik. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan secara terperinci. Ya, jadi karena dibilang gak bisa kita bicarakan terperinci karena waktu saudara, kita gak bisa bicarakan terperinci. Oke, baik. Ya, saya belum mau menjelaskan terlalu detail itu, tapi yang mau saya lihat saudara, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya tidak sadar. Jadi saudara, Ayub kan juga melakukan hal yang sama. Amin saudara. Tapi ternyata saudara, apa yang dia lakukan ini tidak bisa menolong anak-anaknya mati binasa juga. Amin saudara. Ada yang kurang berarti di situ. Ya. Ternyata dia hanya memohonkan tapi dia nggak menegur mungkin, atau gimana, nggak tahu ceritanya ya. Karena pada waktu itu sudah diberkati berlimpah-limpah, jadi setiap pesta istilahnya anaknya kerjanya pesta aja gitu ya. Di sana kan nggak diceritakan pestanya itu apa gitu ya. Mabuk-mabukan, entah melakukan sesuatu yang jahat gitu ya. Tuhan yang tahu kan. Cuman Ayub itu senantiasa datang memohonkan, kan gitu kan. Kalau anak-anakku berdosa, ampunilah gitu. Nah, lalu dikatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ya, tidak bisa menyempurnakan mereka. Ya, itu hanya bayangan saja sementara. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, ini dia ya, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi boleh bayangkan sedikit ya terhadap kemah yang dimasuki oleh Tuhan dengan darahnya sendiri. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, yang bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah
domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tetapi saudara, bagaimana caranya? Ya, saya kasih sekarang gambarannya ya. Gambarannya setiap imam besar, imam-imam yang lain saudara melakukan semua pemercikan darah. Ya, di ruang ini, di pelataran dilakukan juga ya terhadap umat yang ada di pelataran. Ya, lalu masuk ke ruang kudus hanya imam. Ya, lalu masuk ke ruang yang lebih dalam itu imam besar. Semuanya itu diperciki dengan darah. Artinya dikuduskan semuanya. Nah, saudara, bagaimana kita ini dikuduskan oleh Allah? Lihat ini saudara, itu semua dikatakan akan menyucikan hati nurani kita dan di perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, beribadah kepada Allah yang hidup bukanlah cara, bukanlah lagu, tetapi bagaimana kita tinggal dan menjadikan kiri kita ini menjadi bait suci Allah. Dan ketika Tuhan masuk ke ruang maha kudus yang ada di sorga, di situ dia sudah melakukan perbaikan. Dia sudah menyempurnakan. Itulah sebetulnya server utama kita, saudara. Ya, disitulah server utamanya, disitulah dia perbaiki semuanya, disitulah dia kuduskan. Boleh saudara bayangkan saudara, itu yang besar sekali dan saudara yang kecil ini terhisap di dalamnya. Bolehkah saudara bayangkan sekarang ketika saudara bersekutu dengan dia, dialah melakukan pemercikan atas hidup kita ini, saudara. Kan tubuh kita ini kan adalah bait suci. Bagaimana dia bisa menyucikan kita sampai kita bisa beribadah kepada dia? Tidak ada lain. Kita mesti memiliki persekutuan dengan dia. Dan disinilah kita yang harus benar-benar begini, saudara. Saudara, kalau saudara lihat masa gereja, ada masa di mana kalau saudara lihat sekarang ini ada orang beranggapan begini, wah harus melakukan banyak hal. Itu betul. Ada hal yang kita lakukan. Tetapi kalau saudara lihat kenapa para rasul-rasul Tuhan, kenapa mereka diizinkan menjadi mati martir, dan kenapa Paulus itu harus dipenjara beberapa kali, saudara. Saudara, sistem kerja Tuhan, saudara, dia yang bekerja, dia tahu memakai seseorang untuk pekerjaan tertentu, tapi dia tahu caranya bagaimana menarik dia kembali untuk duduk di kakinya dia. Hanya ketika kita duduk di kakinya dialah baru kita menyadari betapa rapuhnya manusia lama kita. Betapa gampangnya kita jatuh ke dalam dosa tertentu. Kalau kita tidak masuk lebih dalam ke dalam dia, kita tidak mengerti perkataan Tuhan yang mengatakan daging sama sekali tidak berguna. Saudara, kalau saya mau cerita saudara bagaimana caranya, bagaimana ada satu rasa takut akan Tuhan ini timbul saudara ketika belajar duduk di kakinya dia. Saya sangat mengucap syukur saudara ketika datang ada banyak hal halangan kadang. Kadang dari tubuh saudara, kadang dari dunia ini, kadang dari hal-hal kadang ingin memberikan yang terbaik lewat pelayanan ini. Kadang-kadang saudara sampai komunikasi saya saudara. Persiapan saya selama ini selain ada cara-cara seperti tadi ya, dia pakai media tadi ya untuk memberikan satu gambaran, itu singkat saja saudara. Entah kenapa cepat gitu.
langsung nangkap gitu, pum 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 gitu. Tapi yang lebih banyak yang saya lakukan adalah masuk lebih dalam di dalam hatinya. Sampai kalau saudara merenungkan ini saudara, saudara bisa bayangkan Tuhan sedang masuk memperbaiki server kita. Dan ketika kita terkonek kepada dia, maka kerusakan apapun yang ada di dalam komputer kita ini segera akan diperbaiki. Hal apa saja, driver-driver yang perlu, software-software yang perlu diupdate di komputer kita ini, akan kalau kita terhubung segera akan mendapatkan update-nya. Kalau kita punya software asli, genuine parts, maka saudara, kita akan bisa update kapan saja dan dia akan melakukan perbaikan kalau kita menyalakan koneksinya. Koneksinya lebih daripada 10 Mbps saudara. Koneksinya cepat sekali. Memang kadang-kadang tergantung saudara, kita mungkin masih memikirkan hal-hal dunia enggak, kita masih memikirkan hal-hal masalah kata belece enggak, itu makin lambat saudara. Orang bisa menyakiti hati kita, orang bisa melukai apapun gitu, tapi ndak boleh sampai membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Nggak boleh sampai membuat raut muka kita ini nggak cerah. Kalau berubah raut muka kita ini, dengarkanlah suara Tuhan yang berkata, kenapa mukamu muram? Saudara nggak bisa melarang suami saudara melukai hati saudara. Dan walaupun saya jaga hati saya ini sehebat-hebatnya, mungkin saya pikir baik, tapi belum tentu baik menurut istri saya. Dan ketika kita duduk di kaki Tuhanlah, kita diperciki kembali dengan darah Tuhan. Amin saudara. Disucikan hati nurani kita. Dan kita boleh menyembah dia, memuji dia, tanpa ada sedikit pun syak terhadap orang lain. Sekalipun orang itu berulang-ulang melukai kita. Kalau kita masih terluka, itu berarti manusia lama kita masih aktif. Percayalah. Nggak mudah mengatakan seperti ini. Ya. Oke. Langsung ayat terakhir saudara. Ibrani 10 ayat yang, oh ada yang terlewat. Ayat 24 dulu. Ayat 24 ya. Sorry. Ayat 24. Anggaplah saudara sedang di strap sama Tuhan. Yang di rumah yang mungkin sudah mulai gelisah gitu ya. Mulai ada yang rebahan gitu ya. Coba tunjukin fotonya, masih ini enggak? Kirim di grup. Masih on fire. Oke. Kita baca, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Amin saudara. Sudah bisa bayangkan itu. Melekat dengan dia. Ketika engkau melekat dengan dia, dia membenarkan engkau. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah menganggap dirimu benar, karena selamanya dirimu gak pernah benar. Hanya Tuhan Yesuslah yang benar. Sekalipun engkau membuat sesuatu yang benar, dianggap orang tidak benar, lalu orang mengatakan engkau tidak benar, terima sajalah, tidak apa-apa, tidak usah bela dirimu. Karena kalau engkau datang kepada Tuhan membela dirimu, percayalah, engkau pasti disalahkan sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus saja yang benar. Amin. Saudara, Tuhan membela saya sebagai gembala, bukan membela pribadi saya. Bukan. Ketika ada orang yang melanggar otoritas, seorang pemimpin di atasnya yang ditempatkan Tuhan,
Tuhan bukan membela pribadi orang yang memangku otoritas itu, bukan. Karena semua kita salah. Dia hanya membela firman-Nya. Amin, saudara. Iya benar, saudara, dia bela firman-Nya. Karena saya pun nggak benar kok. Itu yang saya katakan dia dapat. Bukan berarti jadi saya tidak hidup benar. Tidak, saudara. Nggak mungkin, saudara, ketika saya semakin menunggal dengan Tuhan, saya nggak benar. Tidak mungkin. Tapi yang mau saya bilang adalah kebenaran kita adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jangan pernah sedikit pun mau ditipu, saudara. Apapun yang kita buat, apapun yang kita hasilkan, mau berjuta-juta kita menangkan orang, itu bukan kita. Jangan pernah membanggakan diri sedikit pun akan itu. Dan Tuhan sedang melakukan itu hari ini. Kalau Tuhan menutup gereja untuk sekian waktu lamanya, saudara, kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ikuti saja Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Kalau dia mau kita bertindak dengan iman, pasti dia gerakkan kita. Segala sesuatu, iman kita sendiri pun akan dimurnikan oleh dia. Entah itu iman buatan kita, atau itu iman Tuhan. Kita harus masuk ke dalam iman punyanya Tuhan Yesus. Oke, ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung. Hei, kok saya sudah di ayat berapa ini? Ayat 28. Ah ya, ini ada ternyata di bawahnya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Tadi sudah dia lakukan sekali ya. Tapi lihat, saudara, dia katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Karena sudah selesai itu dikerjakan. Amin. Tidak perlu lagi dia disalibkan untuk itu, saudara. Tapi bagi banyak orang yang menyangkal dia, sudah menyalibkan lagi kedua kalinya, saudara. Itu fatal. Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, perhatikan kata menantikan ini, saudara. Inilah waktu-waktu yang terbaik bagi saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Karena inilah masanya dia akan pasangkan materai itu, saudara. Jadi materai itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk langsung kita dapat. Kita dapatkan ketika kita menantikan dia. Menantikan dia itu hal yang pertama kita lakukan. Membersihkan pikiran kita ini dari segala hal dunia apapun. Dan mulai masuk ke dalam dia. Disinilah iblis akan menghalangi kita. Jangan saudara pikir, saudara, si jahat tidak mencoba ingin mencuri firman yang kita pelajari. Wah, kalau saudara nggak doa, nanti selanjutnya ya saya akan sampaikan itu. Ayat 13 dari pasal 10 terakhir. Ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Amin. Hanya menantikan saatnya. Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sekarang posisinya cuma dua. Kita jadi musuh atau sahabatnya. Kita ada di pihak mana sekarang? Semua orang yang mengikatkan dirinya dengan dunia, gak mau terlepas, akan menjadi musuhnya. Saudara,
Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Selama masih ada kesempatan ini, saya sampaikan kepada semua saudara, dimanapun saudara bisa menyaksikan ini. Saudara, Ia hanya menantikan saatnya. Jadi dia nggak begini saudara, nggak begitu terpengaruh sekali dengan apa yang dilakukan oleh si jahat dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia-manusia jahat yang melakukan konspirasi demi ingin menguasai negara-negara yang lain. Dia nggak begitu peduli dengan apa yang dilakukan PBB, WHO segala macam, nggak peduli dengan itu. Ingat Mazmur pasal 8, dia menertawakan mereka. Amin. Nggak perlu terlalu tegang banget saudara dengan apa yang sedang terjadi. Kalau kita tinggal di dalam Dia, entah kita hidup atau mati, kita kepunyaan Dia. Saya sampaikan kepada saudara, tidak perlu takut sedikit pun. Saudara, saya mau katakan sama saudara, dimanapun saudara berada, kita nggak bisa sekarang kita nggak bisa membatasi entah kita bertemu dengan siapa. Nggak bisa, mana tahu, masa kita tanya kamu baru dari mana. Kalau kita masih sedikit masih enak sih ya, kita tahu, tapi nggak usah lah kita tanya-tanya kalau kita tinggal di dalam Dia. Amin saudara. Tinggal di dalam Dia saudara, nggak perlu takut sedikit pun. Kalau saudara takut, perhatikan ya, itu dosa. Amin. Kalau saudara takut kemana-mana, takut ke pasar, ingat ya, bedakan ya. Nggak rame gitu ya, aduh, saudara sudah salah. Iman saudara sudah jatuh. Amin. Amin yang kencang gitu loh. Memang benar harus pakai masker, enggak apa-apa gitu. Untuk menghindari, untuk menjaga hati nurani orang saja. Yang kita peraturan kan, dilihat gua enggak pakai masker, katanya kan. Waduh, kita menghargailah. Tapi ingat saudara, saudara kita tinggal di bait suci Allah, dipercikin. Nanti saudara, saya akan sampaikan sama saudara bagaimana kita memerciki orang di alam roh melalui doa-doa kita. Ini mesti kita lakukan. Kita masuk ke dalam Dia dan kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dalam waktu 2 menit ya, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Oh Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku, ku rindu lawatan. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku. Saya ajak kita pejamkan mata saudara. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir. Percayalah saudara, Tuhan senantiasa hadir menggenapi firman-Nya saudara. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi dari awal saudara. Tuhan aku rindu.
ku sia